Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Adik-adikku kelas 7 yang sangat saya banggakan untuk mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita membaca surah Fatihah bersama-sama agar belajar kita pada pagi hari ini atau siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, perlu diketahui bahwasanya saat ini kita memasuki pada semester 2, yang mana pada semester 2 ini untuk mengawali pelajarannya yaitu dimulai pada sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama. Seperti kita ketahui bahwasanya NU adalah sebuah jamiah diniyah yang didirikan, yang diprakarsai oleh beberapa tokoh kiai di Jawa Timur. Sebelum memasuki pada sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kalau bicara sejarah, pasti sebelum suatu kejadian itu ada yang namanya pra. Kejadian pra atau peristiwa-peristiwa yang memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama, jadi situasi menjelang lahirnya NU. Jadi Nahdlatul Ulama NU itu tidak serta-merta langsung lahir, langsung ada di Nusantara atau di Indonesia. NU sendiri dilahirkan atau dimulai pada tahun 1926. Sebagaimana nanti 31 Januari itu juga hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Nah, kita kembali situasi menjelang lahirnya NU. Jadi ada perkara yang memprakarsai atau kejadian yang memprakarsai akan lahirnya Nahdlatul Ulama. Berakhirnya Perang Dunia Pertama berdampak besar terhadap dunia Islam. Jadi ada Perang Dunia Pertama. Para cendekiawan Muslim di negara Islam mencoba menawarkan gagasan baru dalam rangka pembaharuan dalam Islam. Tokoh-tokoh yang gencar menyuarakan pembaharuan dalam Islam adalah Ibnu Saud di Mekah. Ini adalah seorang raja di Mekah. Kemudian Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan. Mustafa Kemal Pasha atau bisa dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk. Ini adalah diktator pimpinan dari negara Turki. Di Indonesia sendiri gerakan pembaruan muncul dengan didirikan Syarikat Islam oleh Hosto Kraminoto, kemudian lalu Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Al-Irsyad oleh Syekh Ahmad Sarkati. Loh, apakah ini NU sudah lahir? Belum. Berarti dahulu mana Muhammadiyah dengan NU? Sudah jelas di sini. Lebih dahulu Muhammadiyah daripada NU. Nah, apa yang dari adanya Perang Dunia II ini menjadikan bahwasannya berdampak besar kepada negara-negara Islam untuk menawarkan gagasan baru dan dalam rangka pembaruan baru dalam Islam. Setelah munculnya beberapa di Mekah itu muncul yang namanya
Wahabiyah. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk itu juga membawa ajaran di Mesir yang dikenal dengan istilah, Masya Allah saya lupa. Tuh. Jadinya setiap negara itu memunculkan pola pemikiran baru dalam Islam. Para pembaru tersebut menyuarakan kepada umat Islam di seluruh dunia agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah bid'ah dan khurafat, seperti bermadhab, ziarah kubur, haul, dan kuburan harus dihilangkan dari muka bumi ini. Nah, ini kan sangat-sangat mengenaskan ya. Kalau kita nggak boleh bermadhab, sedangkan kita itu mau sholat kalau tak tahu tata caranya, tidak mengikuti atau taklid kepada imam. Kalau kita Indonesia itu Syafi'iyah. Nah, kalau andaikan kita itu tidak diperkenankan mengikuti Syafi'i, maka bagaimana kita bisa sholat? Bagaimana kita tahu kalau subuh itu 2 rakaat? Bagaimana kalau sholat subuh itu ada bacaan kunut dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita ketahui kalau kita itu mengikuti madhab. Kalau kita Indonesia hampir mayoritas itu adalah Syafi'iyah. Ini adalah Kiai Haji Abdullah Wahab. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini adalah pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama. Kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah Rois Akbarnya, atau ibarat itu ketua kelas. Jadi pemrakarsa berdirinya itu adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Itu yang pertama. Di sisi lain pada tahun 1916, berarti ini selisih 10 tahun. 10 tahun sebelum lahirnya NU, itu ada namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sepulang dari Mekah, karena beliau itu belajarnya di Mekah. Belajar di Mekah untuk belajar berhasil mendirikan madrasah di Surabaya yang bernama Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air. Nah, ini kata-kata Nahdoh itu adalah pemrakarsanya dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini pemrakarsa pertama. Loh, kenapa demikian? Kan nama kita ini Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah Nahdlatul Wathon, pemrakarsa pertamanya, atau disebut dengan istilah embrio. Jadi sebelum lahir sebuah anak itu kan ada embrio kecil-kecil. Kalau di dalam ilmu biologi, yang sebelum menjadi anak itu kan ada embrio. Nah, itu ada namanya Nahdlatul Wathon yang menjadikan nanti cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Selanjutnya madrasah ini disebut Jam'iyah Nasyi'in, dikarenakan madrasah ini juga merupakan tempat melatih para remaja, calon pemimpin dan mubaligh. Baligh itu orang yang berpidato. Jadi di pondok pesantren atau di madrasahnya Yai Wahab atau Mbah Wahab ini adalah tempat melatih para remaja untuk menjadi seorang mubaligh dan calon pemimpin. Di sini belajarnya. Nah, selang 2 tahun kemudian pada tahun 1918 didirikanlah sebuah koperasi pedagang yang bernama Nahdlatul Tujar. Lagi-lagi kata-kata Nahdlatul. Ini tapi belum lahir. Nahdlatul Ulama belum ada. Nah, tidak lama kemudian saat menjelang 1919, artinya 1 tahun setelahnya, di Surabaya didirikan madrasah baru yang bernama Taswirul Afkar. Ini juga termasuk embrio atau cikal bakal Nahdlatul Ulama. Ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Wathon, sebuah madrasah. Kemudian Kongsi Perdagangan atau Persatuan Perdagangan disebut dengan Nahdlatul Tujar. Ada lagi Taswirul Afkar. Nah, ini 3 di antara embrio atau cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Tujuan utama didirikan madrasah ini adalah untuk menyediakan tempat untuk mengaji dan belajar. Kelak madrasah ini menjadi sayap
untuk kepentingan membela kelompok Islam tradisional. Nah, cikal bakal Nahdlatul Ulama diawali dibentuknya diantaranya pergerakan Nahdlatul Wathon. Tahu sekolah Nahdlatul Wathon itu kebangkitan tanah air, sekolah. Kemudian Taswirul Afkar atau lebih sering dikenal Nahdlatul Fikr. Ada yang menyebut dengan Nahdlatul Fikr, ada Taswirul Afkar, serta didirikannya Nahdlatul Tujar. Lagi-lagi kata Nahdlatul. Nah, pada tahun 1924 pimpinan Wahabi Ibnu Saud atau raja di negara Arab itu kan sistem pemerintahnya adalah kerajaan, bukan kayak kita. Jadinya kalau pemimpinnya itu adalah turun dari satu keturunan saja. Bapaknya mati, anaknya jadi, boleh jadi keponakannya. Yang jelas masih sedarah gitu. Karena itu kerajaan. Pada tahun 1924, berarti 2 tahun sebelum lahirnya NU. NU kan 1926. Pimpinan Wahabi Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah. Wahabi. Jadi Wahabi itu mulai diprakarsai pada tahun 1924. Segera setelah itu Raja Ibnu Saud mulai melakukan pembersihan praktek-praktek beragama yang tidak sesuai dengan paham mereka, serta mengundang kepada umat Islam di seluruh dunia untuk menghadiri Kongres Umat Islam di Mekah. Walhasil kalau bicara umat Islam di seluruh dunia, maka termasuk juga Indonesia. Nah, menanggapi undangan umat Islam, Indonesia segera menggelar Kongres Islam keempat di Yogyakarta. Yang jelas kan Indonesia juga mendapat undangan karena mayoritas Islam terbesar. Nah, kemudian yang namanya Mbah Yai Wahab Hasbullah tadi itu mengadakan Kongres Islam keempat di Yogyakarta. Ini belum lahir yang namanya Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 untuk membahas sikap dari umat Islam Indonesia terhadap rencana Ibnu Saud. Nah, jadi sebelum kita atau Indonesia itu berangkat ke Arab, jadi orang-orang Indonesia ini dimintai Mbah Yai Wahab Hasbullah mengadakan kongres atau rapat besar-besaran. Ayo rapat kita bahas tentang sebelum kita berangkat ke Arab menghadiri undangannya Raja Ibnu Saud, kita harus mempunyai bahan. Mengapa? Di antara rencananya itu adalah menghapuskan sistem mazhab. Menghapuskan yang namanya diantaranya tadi makom-makom kuburan itu dihapuskan. Nah, bagaimana dengan makam Nabi Muhammad SAW kalau mau dihapuskan? Makanya disikapi oleh orang-orang Indonesia. Ini adalah termasuk diantara nanti akan berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, saya lanjutkan. Untuk membahas sikap dari umat Islam di Indonesia terhadap rencana Ibnu Saud. Dalam kongres tersebut, kalangan Islam tradisional menolak pembatasan bermadhab. Kita kan katanya Ibnu Saud, Islam harus pakai madhab Wahabi semuanya. Jadi begitu. Itu kan menghapuskan yang namanya sistem madhab yang lainnya. Padahal madhab itu ada 4. Ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Hambali, dan seterusnya. Dalam kongres tersebut, kalangan Islam tradisional menolak pembatasan bermadhab dan penghancuran warisan peradaban Islam. Dengan sikap yang berbeda itu, kalangan pesantren atau Islam tradisional tidak diikut sertakan dalam delegasi Kongres Islam Internasional di Mekah. Nah, setelah diadakan kongres dalam sikap yang berbeda itu, kalangan pesantren Islam tradisional tidak ikut sertakan dalam delegasi Kongres Islam di Internasional di Mekah. Nah, ini antara detik-detik akan munculnya lahirnya NU. Didorong oleh semangat yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab, jadinya NU, maksudnya orang-orang Indonesia, golongan Mbah Yai Wahab, itu kan bermusyawarah pada kongres di mana tadi? Mengadakan suatu kongres Islam di Yogyakarta pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925. Nah, di sini dibahas bahwasannya didorong oleh semangat yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab. Manusia itu bebas bermadhab.
Kau mau pakai Hanafi boleh, kau mau pakai Syafi'i boleh, kau mau pakai Maliki boleh, kau mau pakai Hambali boleh, tapi dengan dasar yang kuat. Nggak langsung serta-merta orang-orang, wis aku tak nggak Syafi'i, aku langsung nggak Maliki, gak bisa. Didorong oleh semua bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban Islam, maka dengan prakarsa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, para ulama berkumpul di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kampung Kertopaten, Surabaya. Jadinya ini sebelum berangkat, setelah kongres ini, setelah kongres Islam membahas tentang sikap Indonesia terhadap rencana Ibnu Saud, sebelum berangkat ini ada beberapa kiai di Jawa Timur itu musyawarah rundingan di rumahnya atau di dalamnya Mbah Yai Wahab Hasbullah di Kertopaten, Surabaya. Adapun para alim ulama yang hadir dalam pertemuan ini adalah satu, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Kemudian Kiai Haji Bisri Syansuri, Denanyar, Jombang. Kiai Haji Raden Haji Asnawi, Kudus. Kiai Haji Maksum, Lasem. Kiai Haji Ridwan, Semarang. Kiai Haji Nawawi, Pasuruan. Siapa Kiai Haji Nawawi? Kiai Haji Nawawi itu adalah termasuk para kiainya di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kemudian Kiai Haji Nahrawi, Malang. Kiai Haji Ridwan, Surabaya. Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, Malang. Kiai Haji Abdullah Ubed, Surabaya. Kiai Haji Abdul Halim, Lewu Munding, Cirebon. Kiai Haji Doro Muntaha, Bangkalan, Madura. Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar, Kertosono. Kiai Haji Abdullah Fakih, Gresik. Nah, ini adalah di antara pemrakarsa, artinya 15 orang ini adalah pemrakarsa akan dirinya Nahdlatul Ulama. Tapi ini belum berdiri. Ini hanya rundingan, rencana mau ke Mekah untuk menghadiri acaranya Ibnu Saud tadi. Nah, ini adalah di antara foto-fotonya, ini Mbah Hashim, ini Mbah Yai bin Sri, ini Mbah Yai Wahab Hasbullah, ini Mbah Yai Abdul Hamid Fakih, Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Ridwan Abdullah itu adalah yang membuat logo Nahdlatul Ulama ini. Dan saya sedikit cerita bahwasanya Mbah Yai Ridwan Abdullah ini pernah dawuh, lekne wong ngurusi NU tak jamin uripe. Lek sampai kantean duit nyangono tagihin nang kuburanku, sampai bersumpah begitu. Artinya kita selaku orang Nahdlatul Ulama harus mendukung penuh, artinya harus all out. Dalam pertemuan tersebut ada 3 hal yang diputuskan. 1, meresmikan berdirinya Komite Hijaz, yang selanjutnya mengutus Kiai Haji Raden Asnawi Kudus untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Ini adalah hasil rundingan di dalamnya Mbah Yai Wahab Hasbullah di Kertopaten, Surabaya. Darinya mendirikan Komite Hijaz. Komite Hijaz itu suatu rencana untuk buat yang mau berangkat ke Mekah itu tadi. Dibentuk namanya Komite Hijaz. 2, membentuk suatu jamiah untuk wadah persatuan para ulama dalam tugas memimpin umat Islam menuju tercapainya cita-cita Ijul Islam Muslimin. Kejayaan Islam dan kaum muslimin bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, rundingan di dalamnya Mbah Yai Wahab Hasbullah ini sudah ada titik terang akan berdirinya NU. Yaitu ini, membentuk gawe jam'iyah atau wadah persatuan para ulama dalam tugas memimpin umat Islam menuju tercapainya Izul Islam wal Muslimin. Kejayaan Islam dan kaum muslimin. Dinamakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama merupakan usulan dari Kiai Haji Muhammad Alawi Abdul Aziz. Nah, ini usulan Nahdlatul Ulama. 3, membatasi masa kerja Komite Hijaz, yaitu sepulang delegasi dari Mekah maka Komite Hijaz bubar. Artinya setelah yang diutus berangkat ke Mekah untuk mengikuti kegiatannya Ibnu Saud, lekne wis mari wis bubar Komite Hijaz itu. Itu aja intinya.
Dalam rapat tersebut juga menyusun pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pertama dan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian Syuriah dan bagian Tanfidiyah. Pengurus Syuriah adalah Rois Akbar, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Kebuyang, Jombang. Wakil Rois Akbar Kiai Haji Dahlan, Kebon Dalem, Surabaya. Katib awal Kiai Haji Abdul Wahab, Hasbullah, Surabaya. Katib Tsani, katib itu sekretaris, anak-anak, sekretaris. Kiai Haji Abdul Wahab, Lewumunding, Cirebon. Akwan Kiai Haji Muhammad Alawi, Abdul Aziz, Surabaya. Akwan itu anggotanya. Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Said, Kiai Bisi Sansuri, Denanyar, Jombang. Kiai Haji Abdul Ubad, Surabaya. Kiai Haji Nahrawi, Malang. Kiai Haji Amin, Surabaya. Kiai Haji Masyuri, Lasem. Kiai Haji Nahrawi, Surabaya. Mustasyar Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus. Kiai Haji Ridwan, Semarang. Kiai Haji Mas Nawawi, Sidogiri, Pasuruan. Sidogiri, jadi Mas Nawawi. Terkenalnya itu memang Mas di sana. Kiai Haji Ndoro Muntaha, Bangkalan, Madura. Syekh Ahmad Hunem Al-Misri, Mesir. Jadi ada orang Mesir waktu itu yang menjadi pengurus pertama dalam Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Raden Hambali, Kudus. Nah, sedang pengurus Tanfidiyah pelaksana sebagai berikut. Ketua Kiai Haji Hasan Gipo, penulis Kiai Haji Muhammad Siddiq Sugeng Yudodiwiryo, Pemalang itu Jawa Tengah. Bendara Haji Burhan, Surabaya. Pembantu Haji Soleh Syamil, Surabaya. Haji Ihsan, Surabaya. Haji Ja'far, Haji Usman, Haji Ahwan, Haji Nawawi, Haji Dahlan, Haji Mangun. Nah, setelah berakhirnya pertemuan ulama di Surabaya dan mendirikan Komite Hijaz, maka lewat Komite Hijaz inilah diutus Kiai Haji Raden Asnawi untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Nah, Kiai Asnawi diutus untuk berangkat ke Mekah, membicarakan perubahan-perubahan peribadatan yang akan dilaksanakan di Mekah. Komite Hijaz adalah nama suatu kepanitiaan kecil yang diketuai oleh Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah. Panitia ini bertugas menemui Raja Ibnu Saud di Hijaz, Saudi Arabia, untuk menyampaikan beberapa permohonan. Jadinya Komite Hijaz itu menyampaikan beberapa permohonan yang 3 tadi. 1, tidak membatasi orang bermadhab dan lain sebagainya. Akan tetapi pada pelaksanaannya dikarenakan beberapa faktor, Kiai Asnawi digantikan Kiai Wahab Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Hunem Al-Misri untuk berangkat Mekah. Jadinya tapi Kiai Asnawi nggak jadi digantikan oleh Mbak Yai Wahab Hasbullah sendiri atau Pemrakarsa dan Syekh Ahmad Hunem Al-Misri. Nah, ini fotonya. Mungkin ini saya rasa yang tengah ini adalah Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri. Karena ciri-ciri orang Mesir itu kopiahnya tinggi. Yang tengah ini. Ini. Nah, ini diantara ini di rumahnya Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah. Dari 2 orang utusan yang berangkat ke Mekah itu membawa hasil yang memuaskan, yaitu 1, penguasa Hijaz dan Najd Saudi Arabia sekarang akan bersikap adil serta melindungi adanya ajaran 4 bermadhab. Nah, karena tadi kan meminta, gak usahlah kita dibatasi untuk menggunakan madhab Wahabi. Nah, akhirnya hasil dari Komite Hijaz itu ya ini, bersikap adil melindungi ajaran 4 madhab. Jadi Kak Sido menjadi 1 madhab atau madhab Wahabi. 2, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau yang berhaluan 4 madhab yang biasa berlaku dalam Masjidil Haram tetap dihormati dan tidak dilarang. Jadi ajaran Aswaja yang berhaluan 4 madhab yang biasa berlaku dalam Masjidil Haram di Mekah tetap dihormati dan tidak dilarang. Karena kan gini, kalau di Arab itu hanya menerapkan 1 madhab Wahabi, andai kata, maka bagaimana kalau orang Indonesia haji ke Arab? Nah, demikian. Artinya, makanya tidak membatasi orang itu memakai madhab. Makanya ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berhaluan 4 madhab tetap dilindungi. Tidak ada larangan dan dijamin keamanannya orang-orang yang berziarah ke makam-makam di wilayah Hijaz Najd atau di Saudi Arabia, terutama makam-makam sejarah seperti makam
Nabi dan para sahabat. Nah, hasil kesepakatan Komite Hijaz tertera dalam surat resmi Ibnu Saud nomor 2082 tanggal 24 Zulhijjah 1357 atau 13 Juni 1928 Masehi yang dikirimkan kepada PBNU. Nah, itulah hasil dari berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi diprakarsai oleh beberapa hal-hal tadi. Nah, sekarang ini soal esai. Untuk yang di rumah kerjakan halaman 45 yang sudah saya kirim tadi. Yang sudah saya kirim soalnya silakan untuk segera dikerjakan, dikirim ke WA pribadinya Pak Noval. Yang di sekolah ini langsung dikerjakan PR-nya. Jelaskan situasi, akhiri sampai terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.